Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberi kesehatan ya. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Mari kita baca. Dayu, anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini, Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati HUT RI. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Yang pertama, kita akan memasuki muatan bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Anak-anakku sekalian, mari kita membaca teks yang ada, yaitu dengan judul Ragam Tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, maupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari tari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak maupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Anak-anakku yang kreatif dan yang cerdas, yang berbahagia, mari kita berdiskusi. Bacalah dengan cermat teks non-fiksi di atas bersama teman sekelas. Selanjutnya, diskusikanlah informasi penting yang terdapat dalam teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragrafnya. Tuliskan hasil diskusi bersama teman satu kelas dalam tabel berikut ya. Setelah itu, secara bergantian, jelaskan di depan teman-temanmu gagasan utama di setiap paragraf dan bacaan di atas. Contohnya adalah pada tabel ini. Pada paragraf pertama, gagasan utama adalah pengertian tari kreasi. Selanjutnya, silakan diskusikan bersama teman satu kelas. Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tradisional berbentuk tari tunggal.
Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda, yaitu Raden Cece Somantri. Selanjutnya kita masuk dalam pembelajaran KD 3.3 dan 4.3. Banyak sekali contoh tari tunggal. Salah satunya, perhatikanlah gambar tari merak berikut ini. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggalmu ada bentuk tari tunggal? Apa nama karya tari itu? Nah, berikut ada beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, ada tari pendek dari Bali, ada tari kandangan dari Jawa Barat, dan ada tari kelana topeng dari Yogyakarta. Selain itu, ada juga tari remo dari Jawa Timur. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Anak-anakku sekalian, mari diskusi tentang hal berikut ini. Nah, diskusikanlah tugas di berikut ini dengan teman-temanmu. Berikut adalah pembelajaran IPA. Nomor 1. Dayu telah mengikuti perlombaan menari. Ternyata perlombaan tari dibedakan atas 2 kategori, yaitu kategori anak-anak dan remaja. 2 kategori ini didasarkan atas batasan usia. Untuk kategori anak-anak, batas usia 6 tahun sampai 10 tahun. Sedangkan kategori remaja, batas usia 11 tahun sampai 21 tahun. Masuk kategori yang manakah Dayu? Mengapa demikian? Diskusikanlah bersama teman satu kelompok belajarmu. Tuliskanlah pada buku tugas dan presentasikan di depan kelas. Tuliskan hasil diskusi kalian pada tabel berikut ini. Selanjutnya, nomor 2. Pengelompokan usia anak-anak dan remaja merupakan bagian dari tahapan perkembangan manusia. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, kanak-kanak, puber, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Kamu yang berusia 10-11 tahun termasuk masa awal pubertas. Bagaimanakah perbedaan masa kanak-kanak dan masa pubertas itu? Silahkan diskusikan bersama teman satu kelompokmu. Selanjutnya, coba diskusikan dengan teman-temanmu mengenai ciri-ciri berikut, yaitu ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki. Selanjutnya, ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak perempuan. Nomor 5, ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki. Dan nomor 6, ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan. Silahkan diskusikan bersama teman satu kelompokmu. Selanjutnya, tuliskan hasil diskusi pada tabel berikut ini. Anak-anakku, selanjutnya mari kita menulis. Kamu telah memahami perbedaan ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas.
Sekarang, kenali dirimu berdasarkan ciri-ciri masa kanak-kanak dan masa pubertas pada tabel di atas. Selanjutnya, tuliskan masa yang sedang kamu alami saat ini. Kamu masih masa kanak-kanak atau sudah masa pubertas? Tuliskan pula alasan dari kesimpulanmu. Tuliskan hasil kesimpulan dan alasanmu pada tabel berikut ini. Anak-anakku sekalian, mari setelah itu kita merenungkan. Apa yang kita renungkan? Mengenali tarian daerah di daerah tempat tinggal merupakan bentuk sikap peduli terhadap budaya bangsa. Sudahkah kamu mengenali tarian kreasi daerahmu? Coba kamu ingat dan renungkan beragam tari kreasi yang berasal dari daerahmu. Tuliskan hasil renunganmu pada kolom seperti berikut. Selanjutnya ada tugas kerjasama antara anak dengan orang tua. Bersama orang tuamu, amatilah dua orang yang sama jenis kelaminnya, tetapi berbeda usia, yaitu usia kanak-kanak dan usia pubertas atau usia remaja. Jika kamu seorang laki-laki, pengamatan dilakukan terhadap anak dan remaja laki-laki. Sebaliknya, jika kamu seorang perempuan, pengamatan dilakukan terhadap anak dan remaja perempuan. Mintalah pendapat kepada orang tuamu untuk menuliskan perbedaan fisik dua orang yang sudah kamu amati. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga. Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Mereka selalu mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dengan semangat. Jika saat berkegiatan ada sesuatu yang kurang jelas, Siti dan teman-teman selalu berani bertanya kepada guru. Ibu guru pun selalu menjelaskan dengan senang hati saat ada pertanyaan dari Siti dan teman-teman. Siti dan teman-temannya telah mendapatkan hak sebagai warga Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Siti dan teman-temannya menjadi generasi yang pandai dan cerdas. Itulah salah satu manfaat pemenuhan hak warga negara. Masih banyak manfaat pemenuhan hak warga negara Indonesia lainnya. Apa sajakah itu? Anak-anakku sekalian, mari kita masuk pada pembelajaran pertama, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, muatan tadi 3.8 dan 4.8, menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Anak-anakku yang hebat, mari kita membaca teks non-fiksi yang berjudul Manfaat Pemenuhan Hak Sebagai Warga Negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Artinya, dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Banyak manfaat yang dapat dirasakan warga negara Indonesia atas terpenuhinya hak yang dimiliki.
Salah satu contoh manfaat yang diperoleh dari pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 4. Manfaat lain bisa dipahami berdasarkan pemenuhan hak warga negara. Contohnya, manfaat atas pemenuhan hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak baik bagi kemanusiaan. Pemenuhan hak ini sangat bermanfaat bagi peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi jumlah pengangguran. Adapun pemenuhan hak atas perlindungan hukum jelas akan bermanfaat bagi terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, akan tercipta kehidupan yang harmonis antar warga negara Indonesia dan antara warga negara dengan pemerintah. Untuk pemenuhan hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan sangat bermanfaat dalam menciptakan kesejahteraan umum. Masyarakat yang sehat dapat menjalankan segala kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehingga tercipta kesejahteraan umum. Menciptakan kesejahteraan umum ini juga merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia. Anak-anakku yang hebat, setelah kita membaca teks non-fiksi di atas, mari kita berlatih. Di depan telah disajikan bacaan non-fiksi yang terdiri atas 5 paragraf. Bacalah kembali dengan cermat teks non-fiksi di atas. Selanjutnya, kerjakan perintah berikut. 1. Tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. 2. Tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. Yang ketiga, tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Yang keempat, tuliskan hasilnya dalam bentuk seperti contoh tabel berikut. Contoh nomor 1, semua warga negara memiliki hak. Gagasan utama setiap paragraf, hak warga negara Indonesia dilaksanakan secara seimbang. Gagasan utama teks non-fiksi, manfaat pemenuhan hak. Masih banyak manfaat atas terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia. Kamu bisa mengidentifikasinya melalui berbagai bentuk pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia. Pada dasarnya, pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, lakukan hak-hakmu sebagai warga negara secara seimbang. Dengan demikian, kamu telah ikut serta mewujudkan tujuan nasional. Pemenuhan hak-hak warga negara Indonesia sebagai upaya pencapaian tujuan nasional juga menjadi cara ampuh untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Mari kita baca bacaan di bawah ini, yaitu bacaan yang berjudul Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama tanpa terkecuali. Persamaan hak antar warga negara ini dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Dengan dilaksanakannya hak-hak warga negara Indonesia secara seimbang, diharapkan tidak terjadi perpecahan antar warga negara, sehingga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Banyak cara lain yang dapat kamu lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia. Contohnya, melestarikan budaya daerah sebagai akar budaya nasional, berkompetisi dalam meraih prestasi, menggunakan produk
buatan dalam negeri, menghormati antar sesama, serta menaati peraturan yang berlaku. Mempertahankan kemerdekaan negara Indonesia tidak harus kamu lakukan dengan angkat senjata. Mempertahankan kemerdekaan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan membiasakan tindakan-tindakan positif yang dapat mencegah terjadinya perpecahan antar anggota keluarga, antar teman, dan antar warga masyarakat. Selain itu, tindakan berupa menghargai perbedaan yang ada dan jangan jadikan perbedaan sebagai alasan terjadi perpecahan. Menjaga kemerdekaan Indonesia harga mati dan tidak bisa ditawar. Semua warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merupakan slogan yang tepat untuk kita bersatu padu menjaga keutuhan dan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku yang hebat, setelah kita membaca, mari kita berdiskusi. Buatlah kelompok di kelas yang terdiri atas 3-5 orang. Bacalah dengan cermat bacaan di atas. Kemudian diskusikanlah dengan teman satu kelompokmu cara-cara mempertahankan kemerdekaan. Tuliskan cara lain yang dapat kamu lakukan selain yang ada dalam bacaan. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut. Setelah berdiskusi, mari anak-anakku yang hebat, kita mengamati. Lakukan pengamatan terhadap perilaku warga masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Identifikasikanlah perilaku warga masyarakat yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tuliskan hasil pengamatanmu dan presentasikan secara lisan di depan kelas. Tuliskanlah hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini. Anak-anakku yang berbahagia, setelah kita mengamati, mari kita merenungkan, ikut serta mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Coba kamu ingat dan renungkanlah tindakan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Indonesia yang pernah kamu lakukan. Tuliskanlah hasil renunganmu pada tabel berikut ini. Anak-anakku yang hebat, selanjutnya ada kerjasama antara kamu dengan orang tuamu. Bersama orang tuamu, amatilah hak-hak warga negara Indonesia yang sudah terpenuhi. Mintalah pendapat orang tuamu untuk menuliskan manfaat atas pemenuhan hak-hak warga negara yang telah kamu amati. Tuliskanlah hasilnya pada kolom berikut ini. Anak-anakku sekalian, cukup sekian pembelajaran tema 6, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3 pada pertemuan kali ini. Terima kasih kalian telah mengamati dan telah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan ibu guru minta pamit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.